Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kisah malaikat Israel menangis, tertawa, dan merasa kaget saat mencabut nyawa manusia. Kematian merupakan rahasia ilahi dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, tidak dapat dipastikan tibanya kapan, penyebabnya pun terkadang adalah sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Bahkan ada orang yang awalnya sehat, semenit kemudian bisa meninggal. Bagi umat Islam, kita setidaknya wajib mengetahui 10 malaikat Allah, salah satunya adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia jika sudah waktunya. Ketika menjalankan tugasnya, malaikat maut tidak akan mengundur-undur dan tidak memaju-majukan. Semuanya sesuai dengan masa dan tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Namun tahukah kamu, bahwa ada satu tentang kisah malaikat maut yang menjalankan tugasnya saat mencabut nyawa sambil menangis dan juga tertawa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang taat, senantiasa menjalankan tugas dengan baik, bagaimana dijelaskan Al-Quran dalam ayat. Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir terkemuka di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, menjelaskan, salah satu kisah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajal, yang telah membuat Israel sang malaikat maut menangis dan tertawa saat akan mencabut nyawa. Dalam kisah tersebut terdapat dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam? Maka malaikat pun menjawab, aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget. Apa yang membuatmu tertawa? Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu dia sudah kucabut nyawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Maka malaikat menjawab, aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus, dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi tersebut karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget? Malaikat maut menjawab, aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Allah bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Tidak tahu, ya Allah, sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kamu cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu, akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Subhanallah, begitulah Allah menunjukkan salah satu kebesarannya, ilmu dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Rupa malaikat maut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israel, dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa? Engkau tak akan sanggup, jawab Israel singkat. Aku pasti sanggup, kata Nabi Ibrahim. Baiklah, berpalinglah dariku, ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israel, wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya. Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibn Abbas ini, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan,
gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya, kata Nabi Ibrahim. Meski bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut juga merasakan mati. Allah lah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Semua makhluk akan merasakan mati. Disebutkan, ketika seluruh makhluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat, maka yang tersisa adalah malaikat Israel sendiri. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, demi melihat dahsyatnya sekaratul maut. Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa seorang mukmin." Demikian kisah malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya. Semoga kisah ini menjadi ibrah untuk kita agar menyiapkan bekal sebelum menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kaum muslimin diberi kemudahan dan kasih sayang saat menghadapi kematian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.